BTTH Kaisar Api, episode 470. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pulau Phoenix yang diselimuti debu itu sangat sunyi, dan kini hanya Suner, Xiaoyan, dan yang lainnya yang berdiri di sana. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Di sini, bahkan aliran waktu pun tampak sangat lambat dan kabur. Selama setahun penuh, Xiaoyan duduk di sini dengan mata tertutup. Cairan energi berwarna merah darah itu telah sepenuhnya ditelan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, selain sisik naga Qian yang sangat tebal yang meresap ke kulit Xiaoyan hari ini, ada juga garis-garis Phoenix merah menyala yang samar muncul di dalamnya, yang membuat tubuhnya tampak sangat megah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan dahsyat yang siap menghancurkan dunia. Hampir pada saat yang sama, mata Xiaoyan yang tertutup selama bertahun-tahun perlahan terbuka, dan riak energi kuno, seperti naga kuno yang tertidur, meluap kemana-mana, membuat ruang hampa yang sangat stabil ini berdengung. Ledakan. Hampir seketika setelah Xiaoyan membuka matanya, di atas kehampaan Pulau Phoenix, awan petir berwarna merah darah menerobos semua pertahanan Pulau Phoenix, dan turun ke sini dengan energi penghancur yang dahsyat. Di langit yang jauh, awan-awan berwarna merah darah terus bergelora dan berkumpul. Mereka tampak datang dari tempat yang jauh, dan suara gemuruh yang sangat samar terdengar di dunia ini. Ketika guntur bernada rendah itu terdengar, kekuatan di seluruh tubuh Xiaoyan menjadi sangat aneh, dan bahkan jantungnya berdetak tak terkendali. Awan petir berwarna merah darah yang tampak sangat lemah dan hampir tak terlihat ini memancarkan gelombang mengerikan yang membuat Xiaoyan pusing. Di masa lalu, guntur yang dihasilkan dari pemurnian pil obat oleh dirinya sendiri sama pengecut dan menggelikannya seperti bayi yang baru lahir di bawah bencana guntur semacam ini. Kekuatan dahsyat petir semacam ini, yang mengandung kekuatan tertinggi, saya khawatir bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya orang yang pernah dilihat dan didengar Xiaoyan yang dapat dibandingkan dengannya adalah orang-orang dari para ahli petir. Zilala. Setelah beberapa saat, awan badai berwarna merah darah yang tenang itu bergulir, dan sebuah jurang berwarna merah darah yang dalam dan sangat pekat muncul di tengah awan badai berwarna merah darah yang padat tersebut. Hamparan hampa berwarna merah darah itu seolah mengumpulkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan guntur yang teredam terdengar, benar-benar membakar suasana Pulau Phoenix yang mati ini. Aura kehancuran yang terpancar dari dalam keluar benar-benar membuat bulu kuduk Xiaoyan berdiri, dan krisis yang mencekam pun melanda. Perampokan reinkarnasi. Tampaknya cairan yang terkandung dalam balok kristal merah darah itu telah membantuku melepaskan diri dari belenggu reinkarnasi. Selanjutnya, selama aku berhasil menerima malapetaka reinkarnasi, aku bisa memasuki lapisan pertama reinkarnasi. Namun, kekuatan perampokan reinkarnasi ini memang merupakan salah satu kekuatan terkuat di dunia. Jika tidak ada cara untuk melawannya, sangat mungkin untuk sepenuhnya jatuh di bawah kendali perampokan reinkarnasi. Tidak heran jika para ahli tingkat reinkarnasi sudah berada di puncak dunia. Melihat situasi mengerikan dengan awan badai yang bergulir di langit, Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ada sedikit rasa lega dan antusiasme yang jarang terlihat. Demi menunggu untuk secara resmi memasuki tahap reinkarnasi pertama, aku telah menunggu terlalu lama. Hanya dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, api reinkarnasi Dao Surgawi dan tanah kelahiran klan Xiao dapat melakukan penyelidikan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Xiaoyan mulai berhamburan, dan kekuatan seperti api suci berwarna kaca, transformasi Dewa Naga, dan roh petarung pun muncul. Di kehampaan tak berujung dan sedalam warna darah di atas langit, sebuah kolom petir berwarna darah tiba-tiba muncul. Kolom petir berwarna darah itu baru saja terbentuk, dan energi di antara seluruh dunia seolah dipanggil oleh semacam panggilan, dan menyapu bagian dalamnya satu demi satu. Serangan yang tampaknya biasa saja itu mungkin sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan tingkat reinkarnasi yang sebenarnya. Ayo, kesengsaraan samsara. Melihat serangan yang begitu dahsyat, Xiaoyan memegang energi agung yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kali ini, dia tidak menggunakan bagian bawah tubuhnya, tetapi menyatukan semua kekuatan di tubuhnya.
Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu telapak tangan, dan telapak tangan itu terdorong keluar, dunia berubah warna, dan seluruh kehampaan tercerai-berai. Ledakan, badai kehancuran yang sangat dahsyat mengamuk dari pusat pertempuran, dan di Pulau Phoenix ini, suara gemuruh yang besar bergema di seluruh dunia. Namun, apapun jenis serangan mengerikan yang dilancarkan Samsara Jie, ketika bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, serangan itu pertama-tama akan perlahan melemah oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya perlahan meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Yang lebih aneh lagi adalah fluktuasi mengerikan dari perampokan Fairy yang dilakukan Xiao Yan saat kembali tidak meninggalkan jejak pecahan bongkahan kristal di Pulau Phoenix. Entah berapa lama waktu berlalu, awan badai menghilang dari langit, dan aroma harum yang langka tiba-tiba menyebar di tanah dari bayangan di samping singgasana. Pada saat yang sama, 10 gagak emas menyala yang diselimuti api keemasan langsung bertengger di atas kepala Suner yang sedang dalam keadaan beristirahat dan berlatih, dan setelah beberapa saat, mereka melilit di antara alisnya. Saat ini, sebuah rune emas yang indah bagaikan benda suci yang telah melintasi zaman kuno, bersinar dengan kecemerlangan yang sakral. Kesuksesan. Waktu berlalu sejenak, dan tiba-tiba suara yang ringan dan riang memenuhi udara. Suner, kesengsaraan reinkarnasi. Alis Xiaoyan berkerut, dan suara yang sangat menyenangkan keluar dari kulitnya, lalu dia langsung bergerak menuju Suner, berusaha menahan cobaan petir yang mengerikan ini demi Suner. Hihi, kakak Xiaoyan, lihat aku. Melihat ekspresi khawatir Xiaoyan, mata Suner sedikit melebar, dan cahaya keemasan samsara muncul di antara alisnya, dan sesosok hantu yang agung dan tinggi merayap di belakangnya. Patahkan untukku. Diiringi suara gemericik minuman yang menggugah selera, Suner mengangkat tangannya yang ramping, dan gagak emas berkaki 5 melesat keluar dari gelang senjata ilahi. Dengan berkah dari banyak kekuatan, dia bergegas menuju perampokan reinkarnasi yang sedang terbentuk di langit. Bang bang bang, gagak emas berkaki 5 itu sangat cepat. Ia baru saja tiba di depan awan petir kesengsaraan samsara, lalu mengulurkan telapak tangannya yang dikelilingi oleh api emas kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan lembut menyerang inti awan petir kesengsaraan samsara. Perampokan reinkarnasi yang tampaknya menakutkan itu, kali ini, dengan kerja sama Wusu Jinwu dan Suner, awan petir berwarna darah di atas seluruh langit tiba-tiba mengeras, dan hampir pada saat yang sama, gumpalan debu jatuh dari awan petir tersebut. Bencana reinkarnasi benar-benar hancur di sini. Hihi, kakak Xiaoyan. Setelah melakukan semua itu, Suner melesat ke sisi Xiaoyan seperti peri api. Yah, ini adalah langkah reinkarnasi. Suner masih tetap menakjubkan. Melihat ini, suara Xiaoyan terdengar riang, dan dia memeluk Suner dengan kedua tangannya yang besar. Adegan ini sungguh hangat. Saudara Xiaoyan juga telah mencapai tingkat reinkarnasi pertama. Jalan selanjutnya, Suner akan mengikutimu. Suner merasakan suara hangat dan tinggi di hadapannya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Junior Xiaoyan Junior Gu Suner. Terima kasih kepada klan Phoenix, dan Patriark Feng Luanyi Senior telah memberikan hadiah yang luar biasa. Ingatan Guru Jiu Xuan Huo Senior telah tersampaikan, pertemuan kita selanjutnya kemungkinan besar akan terjadi di lautan reinkarnasi. Jaga diri baik-baik, Senior. Begitu kata-kata itu terucap, Xiaoyan membawa Suner dan menghilang begitu saja. Adapun kalimat terakhir, jelas itu karena segel reinkarnasi yang sengaja diucapkan Suner kepada wanita di atas tahta. 9 Suan. Setelah kepergian Xiaoyan dan keduanya, suara retakan muncul di Pulau Phoenix yang berdebu ini, yang jelas merupakan pertanda keberadaan makhluk purba sebelum terbangun. Adapun Bing Xiao dan Bing Feng, karena identitas mereka sebagai pelayat, mereka tinggal di Pulau Phoenix untuk melindungi tempat ini. Feng Qin dan yang lainnya juga memiliki takdir mereka sendiri. Inilah akhir dari keluarga Phoenix. Setelah meninggalkan Pulau Phoenix, untuk mencegah terungkapnya lokasi Pulau Phoenix, Xiaoyan dan Suner tanpa ragu mengerahkan kekuatan api suci yang sangat dahsyat untuk sepenuhnya menyegel ruang hampa, sehingga keluarga Phoenix dapat terus hidup dalam kesunyian. Namun, mereka tidak tahu kapan kepercayaan diri ini akan berakhir, dan hari berakhirnya kepercayaan diri ini akan menjadi saat klan Phoenix kembali ke pandangan dunia 1000 besar. Namun, kekuatan Xiaoyan dan keduanya saat ini berada di tingkat reinkarnasi pertama. Ini bukanlah tingkat reinkarnasi kuasa tingkat pertama maupun tingkat reinkarnasi.
Masuk akal jika seseorang dapat mencapainya karena cairan merah darah, dan orang lain dapat mencapainya karena kekuatan segel reinkarnasi. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan melambaikannya dengan santai, dan sebuah celah lubang cacing waktu muncul di Pulau Phoenix. Keduanya tidak ragu lagi, melangkah masuk bersama-sama, dan pergi dari sini. Tubuh Xiaoyan menjadi lebih menakutkan setelah ditempa oleh kesengsaraan samsara, dan Suner juga telah sepenuhnya menstabilkan segel reinkarnasi. Setelah sekian lama, segel samsara akan terwujud sempurna, dan kekuatannya akan mencapai level Raja Api 9 yang agung. Adapun gagak emas berkaki 5, ia juga dipelihara oleh kekuatan reinkarnasi, dan kekuatannya telah pulih ke tingkat reinkarnasi tingkat keempat. Dengan segel reinkarnasi dan peningkatan gelang artefak, saya khawatir bahwa dalam reinkarnasi tingkat keempat, Suner sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Ada kecenderungan samar untuk menekan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya, dia hanya bisa tersenyum getir, tetapi dia sangat puas dengan perjalanan ke Phoenix ini. Dengan cara ini, keduanya meninggalkan Pulau Phoenix, melangkah ke celah ruang dan waktu, dan bersiap untuk kembali menuju wilayah api tak berujung. Di celah waktu yang gelap, di kehampaan yang remang-remang, seberkas cahaya muncul dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, ini adalah lubang cacing ruang waktu dan benteng bersama dunia, jadi sesekali, akan ada kekuatan-kekuatan lain yang merobek waktu dari berbagai dimensi dan memasuki tempat ini, melakukan penyeberangan jarak jauh melintasi kehampaan. Namun, orang-orang kuat yang dapat memasuki lubang cacing ruang waktu setidaknya berada di tingkat reinkarnasi, dan yang lemah sangat mungkin terlibat dalam turbulensi ruang waktu. Dalam hal itu, bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi pun tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, turbulensi ruang waktu adalah salah satu kekuatan paling dahsyat dan misterius di dunia. Puff, di dalam lubang cacing ruang waktu yang sunyi, lingkaran riak energi hitam tiba-tiba bergelombang di kehampaan, dan kemudian sebuah lubang hitam aneh tiba-tiba muncul dari tepinya, dan retakan menyebar dari lubang hitam tersebut. Jejak semacam ini secara alami menunjukkan bahwa seseorang telah merobek lubang cacing ruang waktu dan akan melangkah masuk ke dalamnya. Saudara Xiaoyan, napas seperti ini. Sun Erdai mengerutkan kening, aura semacam ini terlalu familiar bagi pengendali api suci mereka. Itulah gelombang kejahatan. Set. Mata Xiaoyan juga menjadi serius, kekuatan jiwa yang sangat besar menyelimuti mereka berdua, membentuk belenggu energi untuk menyembunyikan tubuh mereka dengan sempurna di dalam lubang cacing ruang waktu. Sialan, sekarang giliran saya pergi ke dunia iblis. Dua orang lainnya punya rencana yang bagus. Namun, orang-orang gila di dunia iblis itu, betapapun nyamannya dunia itu, bagi mereka kekuasaan adalah mutlak, jadi dunia iblis tidak dapat dibandingkan dengan dunia manusia. Saya harap perjalanan ini berjalan lancar. Begitu Yang Mulia Iblis dunia iblis menyetujui manfaat yang kami janjikan, perang antara langit dan bumi juga bisa menjadi yang pertama dimulai, hahaha. Ketika pasukan dari luar wilayah tiba, dunia ini akhirnya akan kembali ke tangan para dewa jahat. Di dalam lubang hitam yang gelap gulita, sesosok muncul. Pria ini dikelilingi oleh lapisan kabut jahat yang sangat gelap, yang membuat orang merasakan perasaan merinding pada pandangan pertama. Orang ini, sepertinya bukan dari ras alien sungguhan. Xiaoyan dan Suner bersembunyi di kehampaan, dan mengikuti Suner sedikit demi sedikit. Dengan pengetahuan dan persepsi mereka tentang klan jahat di luar alam, Xiaoyan menemukan beberapa masalah. Lubang cacing ruang waktu hanya dapat dimasuki oleh manusia. Begitu ras jahat di luar wilayah tersebut muncul, kemungkinan besar akan beresonansi dengan 7 alam. Namun, jika orang ini adalah manusia, tetapi memiliki kekuatan jahat di dalam tubuhnya, maka itu adalah masalah lain. Saudara Xiaoyan, sekarang, Suner tidak menemukan solusi yang tepat untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menatap Xiaoyan. Belum ada berita spesifik tentang api reinkarnasi Dao Surgawi, jadi jangan terburu-buru untuk memurnikan pil obat. Jejak klan naga dan tempat-tempat lain terlalu sulit ditemukan, jadi kita hanya bisa memperlambat langkah untuk sementara waktu. Yang kita butuhkan sekarang adalah kesempatan dan kekuatan. Entah itu untuk diri kita sendiri atau dunia ini, dunia iblis seperti kata orang ini, sepertinya kita harus pergi ke sana. Suner, bagaimana menurutmu? Setelah mempertimbangkannya dengan matang,
Xiaoyan tetap memutuskan untuk melakukannya. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan seluruh dunia. Sebagai penguasa wilayah api tak berujung, Xiaoyan tidak punya alasan untuk hanya berdiam diri. Di bawah naungan sarang, bagaimana mungkin ada telur yang utuh? Pertama-tama, pergilah ke Gua Dosa untuk mengeluarkan orang itu, lalu pergilah ke dunia iblis bersama-sama. Dengan begitu, kalian akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Iblis, Istana Dewa Racun, Susu. Suara menyeramkan itu terdengar sangat kasar. Setelah menarik napas dalam-dalam, bayangan gelap itu melihat sekeliling, dan ketika dia yakin tidak ada orang mencurigakan lain di sekitarnya, dia melambaikannya dengan santai, dan sebuah lubang hitam muncul di kakinya. Suara mendesing, bayangan itu melompat ke dalamnya dan menghilang. Dosa, Xiaoyan saling pandang lalu mengikuti. Di kehampaan yang samar, aura hitam tak berujung menyerbu ke sini seperti sebatang energi iblis yang kental. SSSTTT, angin yang sangat kencang menerobos langit, tiba-tiba muncul di sini. Kepala Departemen Dosa Besar, beberapa suara penuh hormat terdengar dari kabut hitam di atas tanah. Apakah masih ada orang di sana? Sosok itu mengucapkan sesuatu dengan ringan. Orang itu masih di sana, dan dua orang dewasa lainnya telah mengikatnya, menunggu orang dewasa tersebut membawanya ke alam iblis untuk bernegosiasi. Dengan adanya orang ini, kerjasama kita dengan dunia iblis kali ini pasti akan mudah. Sosok penjaga itu berbicara pelan. Mari kita pimpin. Suara itu mereda. Beberapa orang berjalan menuju bagian dalam aula bawah tanah satu persatu. Sarang dosa. Di masa lalu, sebagian besar pendosa adalah beberapa immortal petarung bintang 8. Peringkat reinkarnasi ini mungkin salah satu tokoh besar teratas dalam dunia dosa. 3 pendosa besar. Xiaoyan mengangguk, ekspresinya sedikit serius. Kekuatan dosa mirip dengan istana jiwa di benua Doki, menyebar ke seluruh 1000 dunia besar seperti ngengat. Pendahulu mereka adalah manusia, tetapi mereka hanyalah anjing penjaga dalam tubuh manusia dan melayani urusan ras jahat asing. Pergi, hehe, masalahnya sudah selesai. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, kecepatan Suner menjadi sangat cepat, dan dalam sekejap kobaran api emas, banyak penjaga yang menjaga pintu masuk aula Gua Dosa langsung lenyap. Di depan tanah yang gelap dan tandus ini, sebuah istana gua yang tenggelam muncul di bawah tanah, dan bahkan ada jejak bintik-bintik cahaya hitam yang melayang di sekitarnya, yang mengandung fluktuasi yang menyeramkan dan jahat. Dalam hal ini, seluruh stasiun tampak sangat suram. Inilah tempat bersemayamnya dosa, dan juga merupakan sarang dosa, yang secara khusus digunakan untuk memenjarakan dan menindas beberapa tokoh kunci. Dan orang yang berada di depannya adalah salah satu dari 3 pendosa terpenting, King Feng Mingxi. Adapun kekuatan spesifiknya, saya khawatir sulit untuk membayangkannya. Dong, dong, dong. Tik-tok, di bawah tanah yang telah berdamai, serangkaian suara menakutkan dan aneh terus terdengar, menusuk hati kedua orang itu secara terus-menerus. Di aula gelap yang terbenam di bawah tanah ini, jalan menuju gua aula dosa adalah hamparan tanah hitam yang sangat kosong. Terdapat tumpukan tulang putih di permukaan tanah. Angin iblis yang suram dan dingin terus berhembus, membuat orang-orang terhipnotis. Suner, hati-hati, tempat dosa itu mungkin dijaga dengan sangat ketat. Menatap ke kedalaman lorong, kabut darah jahat memenuhi udara. Kabut darah itu dipenuhi kekuatan aneh, yang membuat penglihatan Xiaoyan sangat kabur. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan, mereka tidak dapat menembus sedikit pun. Bahkan kekuatan jiwa sekalipun, begitu bersentuhan dengan kabut darah aneh ini, langsung ditelan olehnya dalam sekejap. Ya, melihat hal itu, Suner pun mengangguk, menyadari pentingnya masalah tersebut. Wow, hanya ada satu jalan di lorong berkabut darah yang gelap itu, tetapi saat Xiaoyan dan keduanya maju, mereka sesekali dapat melihat kumpulan lingkaran cahaya berwarna darah perlahan jatuh dari tanah di sekitarnya, dan dalam sekejap mata, lingkaran cahaya itu berubah menjadi penjaga yang berpatroli untuk menjaga aula yang dalam. Tanah berwarna darah, kabut darah, kekuatan jahat, sosok-sosok, dan pemandangan di depan mereka semuanya memengaruhi hati mereka, tetapi mereka berdua juga orang-orang yang telah melihat pemandangan besar, diam-diam menggunakan perlindungan dan bantuan kekuatan jiwa mereka berjalan menuju bagian dalam. Mencicit, kekuatan para penjaga ini hampir setara dengan Dou Xian bintang 8,
jadi Xiaoyan dan keduanya menyusup ke kedalaman gua dosa dengan sangat hati-hati. Aula yang aneh sekali. Di kedalaman gua dosa, tidak ada kabut darah atau sosok-sosok yang berpatroli, hanya sebuah gerbang batu hitam sederhana yang berdiri di depannya. Di atas gerbang batu hitam itu, sebuah kekuatan aneh dan sangat jahat merasuki, samar-samar membuat Xiaoyan merasakan distorsi yang aneh. Robek saja. Aku tidak tahu dari mana suara jeritan itu berasal, yang membuat pintu batu perunggu yang monoton ini terlihat sangat suram dan dingin. Ditambah dengan situasi di sini, itu menjadi ilusi yang cukup menyeramkan. Napas pria itu tiba-tiba menghilang di sini. Mata Xiaoyan terus mengamati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Jelas, pria itu mungkin memasuki aula di depannya. Dosa, sungguh merupakan kekuatan yang aneh. Melihat pintu hitam kuno di depannya, mata Suner berkerut, gelang senjata ilahi dan api suci di tubuhnya memancarkan daya tolak yang sangat kuat secara bersamaan. Berbagai fluktuasi seolah memberitahu Suner bahwa benda-benda di aula di depannya mungkin bukanlah sesuatu yang sederhana. Oh, seluruh bagian aula ini sebenarnya ditempatkan sebagai penjara. Tepat saat mendekati gerbang batu aula utama, sebuah kekuatan tolak yang sangat besar mendorong tubuh Xiaoyan, menjauhkannya dari dunia luar sedikit demi sedikit. Xiaoyan, yang mampu menepis kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, kekuatan yang terkandung di dalam aula itu mungkin sudah jelas dengan sendirinya. Suner, mundurlah sedikit, lupakan saja, lebih baik berhati-hati. Xiaoyan baru saja akan mulai merobek penjara itu, tetapi sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya. Untuk berjaga-jaga, berhati-hatilah. Bagaimanapun, ini adalah sarang dosa. Jika terjadi sesuatu, situasi mereka berdua akan terancam. Ya, Suner memandang Xiaoyan dengan sedikit ragu. Wong berdengung. Seketika itu juga, sebuah prasasti inti kuno perlahan muncul di dada Xiaoyan. Saat tampaknya tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan, Xiaoyan mengerahkan kekuatan spiritualnya yang agung, menuangkannya sedikit demi sedikit ke dalamnya, dan memperindah garis-garis kuno tersebut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, satu demi satu pola susunan tak terlihat diukir oleh Xiao Ming, dan kemudian susunan cahaya diam-diam tertanam di telapak tangan Xiaoyan, tetapi pola yang terukir di dalamnya lebih dari apapun yang pernah dilihat Suner sebelumnya, dan jauh lebih besar. Sungguh pemaksaan yang mengerikan terhadap formasi tersebut. Melihat banyaknya garis yang terbentuk di tangan Xiaoyan, Suner tak pelak merasakan jantungnya berdebar kencang. Xiaoyan saat ini, setelah transformasi Pulau Phoenix, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat baru, dan cukup untuk menampilkan 400.000 pola formasi inti. Kekuatan ini bukanlah hal yang berlebihan untuk menghadapi para ahli reinkarnasi 4 tingkat biasa. Namun, kelemahan para ahli formasi juga terlihat jelas. Mirip dengan Xiaoyan, sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatan para ahli formasi tempur sudah bisa setara dengan para ahli reinkarnasi tingkat keempat. Tetapi kekuatan teknik formasi, setiap kali digunakan, membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Saat ini, setiap kali Xiaoyan menggunakan kekuatan formasi tersebut, dia tidak dapat menggunakannya selama sebulan. Lagi pula, kekuatan spiritual tidak sebaik kekuatan jiwa. Hal semacam ini terlalu misterius. Setelah digunakan, dibutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Meskipun ada beberapa kekurangan, RI Master juga merupakan salah satu kartu truf Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dikombinasikan dengan kekuatan tubuh bagian bawah dan api suci, dalam waktu singkat pertempuran, di antara tingkatan keempat, dia hampir tak terkalahkan. Susunan Iblis Langit. Setelah beberapa saat, telapak tangan Xiaoyan bergerak, dan sebuah formasi yang menyilaukan perlahan terlontar. Seketika, dengan aula hitam sebagai pusatnya, formasi misterius berupa pancaran cahaya sepenuhnya menyelimuti sekitarnya. Tingkat kekuatan ini tentu saja untuk mencegah mengganggu para pelaku dosa yang kuat lainnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan hanya mengedipkan mata kepada Suner. Pergi. Keduanya saling pandang, dan ketika formasi mulai berubah, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke aula yang gelap. Di pinggiran aula hitam, terdapat perlindungan formasi iblis langit tertinggi. Kecuali jika Anda bertemu dengan pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 4 lapis, tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Pendekatan Xiaoyan tampaknya siap untuk memusnahkan apa yang disebut divisi dosa besar. Ledakan.
Dia tidak membuka semua pintu batu di aula hitam itu secara gegabah, tetapi hanya membuat celah kecil, dan gelombang suara aneh menyebar dari sana. Saat melawan fluktuasi ini secara langsung, sensasi geli di kulit kepala pun muncul. Setelah mengalir ke dalam aula, jiwa agung itu menyebar. Tanpa kabut darah yang aneh, situasi di aula ini dengan mudah dikendalikan oleh Xiao Yan. Seluruh aula utama tampak seperti jalur panjang yang membentang di depan dan belakang, dengan lapangan melingkar di tengahnya, dan dua fluktuasi yang sangat samar dan menakutkan juga dipancarkan dari tengah aula utama. Pergi ke tengah dulu. Menatap tepi aula yang remang-remang, dikelilingi pilar-pilar batu gelap, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Hehe, wanita beracun, aku tak pernah menyangka kau akan berakhir di tangan kami pada akhirnya. King Feng Mingxi diselimuti jubah hitam, dan dia sama sekali tidak bisa melihat garis-garis tubuh yang jelas, tetapi di balik jubah hitam itu, terselip sedikit senyum mengejek. Wanita beracun, seseorang dari istana racun iblis. Xiao Yan dan keduanya bersembunyi di kegelapan. Suner mendengarkan King Feng Mingxi berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada terkejut. Dengan adanya segel reinkarnasi, ditambah dengan fakta bahwa segel reinkarnasi tersebut telah disentuh dengan kuat di Pulau Phoenix, reinkarnasi dari 9 penguasa api agung telah dimulai, dan banyak ingatan serta kekuatan telah muncul sedikit demi sedikit. Suner tentu saja mengetahui banyak hal tentang dunia besar tersebut, dan percakapan antara keduanya di depan mereka, di mana kata wanita beracun adalah salah satu kekuatan paling berkesan dalam segel reinkarnasi 9 penguasa api agung. Alam iblis, istana dewa racun, dan kekuatan seni racun menggema di seluruh dunia. Konon, ada 5 atau 6 ahli tingkat reinkarnasi yang menyinggung istana dewa racun. Para ahli itu belum sempat mengerahkan kekuatan mereka, namun mereka dengan mudah tumbang di tangan dewa racun. Di tangan penguasa istana iblis racun, dengan perlindungan kekuatan jiwa mereka, Xiao Yan dan keduanya tersembunyi sempurna di balik pilar batu gelap. Tetapi setelah mendengar kata-kata sosok di depannya dan Suner, Xiao Yan berbicara dengan agak terkejut. 1000 dunia agung terbagi menjadi 7 alam. Masing-masing dari 7 alam tersebut sangat luas, dan bahkan pemahaman Xiao Yan tentang alam lain pun memiliki keterbatasan. Menurut legenda, sebagian besar dunia iblis dihuni oleh manusia dengan niat jahat. Mereka hanya memiliki fanatisme kekuasaan dan kekuatan di dalam hati mereka, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia di dunia manusia kita. Oleh karena itu, di antara 7 dunia iblis selalu menjadi tempat yang paling kontradiktif. Istana Dewa Racun dan Istana Dewa Iblis adalah 2 kekuatan paling dahsyat di dunia iblis. Ada banyak sekali murid di bawah kedua kekuatan tersebut, dan hampir seluruh dunia iblis telah mereka kuasai. Suner menutup sudut mulutnya dengan telapak tangan dan bersandar di telinga Xiao Yan untuk membuka mulutnya perlahan, menyampaikan informasi yang bocor dari segel reinkarnasinya. Lapisan inti Istana Dewa Racun pada dasarnya mirip dengan situasi tabib abadi kecil, tetapi Istana Dewa Iblis di dunia iblis ini, dalam hal racun, mungkin jauh lebih tirani daripada tabib abadi kecil. Ada desas-desus di istana bahwa ada racun yang tak tertandingi dan tak dapat disembuhkan. Begitu terkontaminasi, bahkan ahli reinkarnasi pun hanya akan bersedih. Suner terus berbicara, suaranya sangat serius. Yun, dokter kecil abadi, Xian. Mendengar kata-kata Suner, Xiao Yan tak kuasa mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah kelima kaisar melangkah ke udara, Xian dan Kaisar Naga Tua belum mendapat kabar apapun. Untungnya, jejak jiwa pada giok jiwa di dalam tubuh masih berdetak perlahan, yang cukup membuktikan bahwa mereka tidak dalam krisis. Setelah itu, setelah kembali ke benua Doki di Zadu untuk melawan dunia luar, Yun dan Xiao Yixian menghilang secara misterius selama bencana tersebut, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka dan nyawa mereka dalam bahaya. Dulunya mereka berdua adalah pemandu di jalan yang ditempuh Xiao Yan, jadi tidak berlebihan jika dikatakan mereka adalah orang kepercayaannya. Tetapi sekarang setelah mereka menghilang, mereka tentu saja sangat dirindukan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun juga, keempat orang ini harus ditemukan. Ini juga merupakan salah satu masalah terbesar yang mengganjal di hati Xiao Yan saat ini. Saudara Xiao Yan, tidak apa-apa, kita akan menemukan mereka cepat atau lambat. Merasakan perubahan suasana hati Xiao Yan,
Suner perlahan menarik Xiaoyan dengan telapak tangannya, menghiburnya. Pada saat yang sama, Suner telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan posisinya. Baiklah, mari kita selesaikan masalah yang sedang kita hadapi dulu. Setelah menepis berbagai pikiran lain di benaknya, ia memusatkan perhatiannya pada aula melingkar di depannya. Di aula utama, terasa aura menyeramkan dan menakutkan yang masih terasa, dan selain King Feng Mingxi yang mengenakan jubah hitam, di tengah aula utama terdapat seorang lelaki tua dan seorang wanita berbisa yang terikat oleh 6 rantai. 6 rantai itu berwarna putih keabu-abuan, dan terdapat gelombang kejahatan kuno di dalamnya, yang memenjarakan tangan, kaki, kepala, dan dada sosok itu di 6 tempat, sehingga tidak mungkin untuk bergerak. Wanita beracun yang dipenjara itu diselimuti kabut hijau, dan rambutnya yang hijau gelap terang terurai, menutupi seluruh wajahnya, tetapi meskipun begitu, Xiaoyan samar-samar dapat menyimpulkan bahwa kekuatan pria ini jelas bukan hal yang sepele. Sekelompok antek dari ras jahat dari luar alam. Setelah beberapa saat, ke-6 rantai itu mengeluarkan suara deru yang sangat keras, dan suara merdukan terdengar dari sosok di tengah. Jika tidak bermanfaat untuk mempertahankanmu, aku khawatir kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Bagaimana dengan wanita beracun di Istana Dewa Racun? Pada akhirnya, itu tidak jatuh ke tangan saya. King Feng Mingxi tidak merasa terganggu oleh sinisme wanita beracun itu, dan berkata perlahan. Meskipun kita berada di dunia iblis, kita, manusia di dunia iblis, tidak seperti kalian, cacing-cacing di dunia ini, ingin menggunakan aku sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Istana Dewa Racun, hanya mimpi. Setelah wanita beracun itu selesai berbicara, kabut hijau yang sangat pekat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan kemudian aroma aneh menyebar ke seluruh aula. Kabut ini beracun. Xiaoyan tampak terkejut, dan buru-buru meningkatkan perlindungan kekuatan jiwanya, tetapi di saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut beracun aneh itu baru saja menyebar, dan mereka benar-benar melahap kekuatan jiwa Xiaoyan untuk melindungi mereka berdua. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang yang kuat di Istana Dewa Racun, tapi hanya itu saja. King Feng Mingyin, menghadapi serangan kabut beracun dari wanita beracun itu, King Feng Mingxi mengeluarkan seringai menghina di balik jubah hitamnya. Setelah mengedipkan matanya, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan sebuah jejak tangan yang sangat misterius terbentuk, dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan meresap ke dalamnya. Ledakan, angin berwarna cian itu meraung-raung, dengan mudah membalikkan kabut beracun tersebut. Kecil, setelah melakukan semua itu, King Feng Mingxi mencibir dan berjalan perlahan menuju wanita beracun itu. Tidak, aku tidak bisa bertahan lagi. Puff, begitu suara Xiaoyan berhenti, kekuatan jiwanya langsung terserap oleh kabut beracun yang tersisa, dan kedua sosok itu muncul di aula tanpa ragu-ragu. Oh, lucunya, ada beberapa lalat yang mengganggu masuk. Tiba-tiba, Xiaoyan merasa sedang ditatap oleh sepasang mata yang sangat dingin, dan debaran jantung yang telah lama hilang muncul kembali dari lubuk hatinya. Silakan tangkap dia. Saat ini, Xiaoyan tidak perlu bersembunyi dan bermanuver. Lagi pula, bagian luar aula utama sudah diselimuti formasi Xiaoyan, dan akan sulit untuk mengukur kejahatan besar ini bahkan dengan sayap sekalipun. Xiaoyan melangkah maju, lalu meludah dari sudut mulutnya. Api berwarna kaca itu seketika mengubah seluruh aula menjadi lautan api. Di lautan api, kabut beracun perlahan melemah, dan bahkan sensasi terbakar yang suci menyebabkan tubuh King Feng Mingxi berjubah hitam sedikit bergetar. Pengendali api suci. Pada saat itu, ketenangan King Feng Mingxi lenyap seketika, dan sentuhan penuh martabat memenuhi hatinya. Karena dengan kekuatan dan persepsinya, dia menemukan fluktuasi mengerikan yang tersembunyi di dalam nyala api yang berkilauan hanya dengan sekali pandang, dan kekuatan semacam itu merupakan ancaman mematikan baginya. Mencari kematian. Tatapan muram King Feng Mingxi tertuju pada Xiaoyan dan Suner, lalu mengulurkan telapak tangannya dari balik jubah hitamnya. Robek saja. Di telapak tangan, makhluk-makhluk mengerikan seperti cacing terus menggeliat di dalam daging dan darahnya. Tepat ketika King Feng Ming bertindak seperti itu, di telapak tangan Xiaoyan, pendeta dunia bawah yang telah lama terdiam tiba-tiba mengeluarkan suara gembira yang sangat riang, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman yang berasal dari dunia yang sama. Ledakan, King Feng Mingxi tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, melambaikannya, dan setelah dia menghembuskan napas,
telapak tangannya berubah menjadi cahaya jahat gelap yang tak terhitung jumlahnya, membawa makhluk aneh ini dan menghantam Xiao Yan. Zilala, dalam cahaya hitam yang jahat, terdapat berbagai makhluk aneh. Selama pergerakan tersebut, ruang hampa di aula terkikis dan runtuh. Ini, seekor cacing. Pada saat itu, wanita beracun yang terikat erat di tengah aula sedikit menyusut, menatap makhluk-makhluk aneh yang tersembunyi dalam cahaya jahat hitam, dan kehilangan suaranya. Hantu. Meskipun Xiao Yan terkejut dalam hatinya, dia tidak berani meremehkan serangan aneh ini. Dia buru-buru mengaktifkan Burning Jue di tubuhnya, dan aliran api suci yang stabil keluar dari tubuhnya, sepenuhnya mengubah seluruh aula menjadi lautan api suci. Api yang berkobar dan berkilauan menghanguskan aula yang tampak menyeramkan itu, dan sensasi panas menyengat menjalar ke seluruh wajah. Puff! Pada saat yang sama, hantu-hantu gelap berhamburan keluar tanpa terkendali, lalu melindungi mereka berdua seperti seorang ksatria, menatap tajam ke arah aun hitam yang menyerang wajah mereka. Matanya dipenuhi dengan paksaan mengerikan yang bisa dipelajari dari langit dan bumi. Tanpa berkedip sedikit pun, matanya menatap langsung ke arah cacing-cacing itu. Zilala, cacing dunia bawah yang tersembunyi dalam cahaya jahat itu bagaikan ulat sutra jahat. Begitu sampai di sisi Xiao Yan, ia langsung dicegat oleh prajurit dunia bawah yang gelap dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, api hitam menyala di tubuh penguasa dunia bawah kegelapan dan serangga-serangga dunia bawah itu secara bersamaan. Api hitam itu tak terlihat dan tak berwarna, tetapi memberikan tekanan yang sangat menakutkan bagi Xiao Yan. Meskipun kekuatan semacam itu berbeda dari Seng Yan, fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Yan tergerak. Itulah kekuatan unik dari dunia bawah. Keduanya begitu buntu, seolah-olah mereka telah memasuki keadaan yang sangat aneh. Kekuatan dunia bawah. Xiao Yan dan Suner berseru bersamaan, lalu menatap prajurit dunia bawah dan serangga dunia bawah dengan tatapan serius. Makhluk dari dunia bawah. Pada saat yang sama, King Feng Mingxi di kejauhan mengeluarkan suara yang sangat terkejut. Meskipun kekuatan Dark Underworld hanya setara dengan Dewa Petarung Bintang 8, bagaimanapun juga ia adalah makhluk dari dunia bawah. Makhluk-makhluk dunia bawah memiliki hubungan misterius yang saling menarik sejak kecil. Kini Dark Underworld telah sepenuhnya menarik cacing dunia bawahnya sendiri, yang pasti akan mengakhiri serangannya. Dan terbuka, kekuatan cacing itu cukup untuk dengan mudah melahap petarung manapun di level yang sama. Jurus petapa gelap itu tanpa diragukan lagi akan memotong lengan kiri sekte King Feng. Makhluk kecil, carilah kematian. Ketika dia menyadari bahwa cacing yang cukup besar untuk melahap segalanya telah dicegat oleh sang bijak gelap, raut wajah King Feng Mingxi berubah muram dan dingin, lalu dia perlahan mengangkat tangannya. Bilah-bilah angin terus bermunculan. Berikan aku kematian. Banyak sekali hembusan angin muncul, kekosongan di seluruh aula menjadi sunyi, lalu riak energi memenuhi aula. Hampir bersamaan, King Feng Mingxi tiba-tiba mengangkat telapak tangannya untuk menekan Xiao Yan. Banyak sekali embusan angin berdesir di sekitar, dan kehampaan meraung tanpa henti, seketika memantulkan tanda-tanda angin mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, menghantam lokasi Xiao Yan. Sifat angin kencang, Xiao Yan menatap serangan mengerikan King Feng Mingxi, dan awalnya sedikit terkejut, lalu tersenyum perlahan, mengangkat telapak tangannya, dan muncul warna-warna berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah menyatu dengan serangan yang dilancarkan lawannya. Ledakan. Badai dahsyat dan kobaran api menyapu aula. Sayangnya, ledakan mengerikan ini hanya berlangsung beberapa saat, dan bila angin itu benar-benar menguap dan meleleh di bawah kobaran api berwarna kaca. Dengan begitu banyaknya api suci yang terkumpul, dalam hal kekuatan cahaya, bahkan kekuatan senjata ilahi pun sedikit lebih rendah di dunia ini. Pemogokan dunia bawah. Setelah menyadari bahwa nyala api berwarna kaca di tubuh Xiao Yan sangat luar biasa, King Feng Mingxi mengerutkan kening, lalu energi atribut angin tiba-tiba menghilang. Xiao Yan merinding dan pergi. Dibandingkan dengan kekuatan jiwaku, Yu Mingtian terkejut. Sekalipun kemampuan bertarung jiwa semacam ini tidak mampu menghadapi petarung dengan level yang sama, jika kekuatan jiwa terdeteksi terlalu banyak, hal itu tetap akan menimbulkan dampak buruk yang ekstrim. Saudara Xiao Yan, ini adalah serangan jiwa. Suner mengerutkan kening, dan melihat fluktuasi tak terlihat di sekitar tubuh King Feng Mingxi,
dan ada tekanan besar yang samar-samar datang, lalu dia buru-buru menoleh. Wong berdengung, terdengar kicauan yang merdu, dan tiba-tiba dua kekuatan jiwa menghantam kehampaan aula utama, dan perlahan menghilang setelah beberapa saat. Junior yang sangat menarik, namun, napas kedua orang ini tampaknya agak mirip dengan napas gadis itu. Apakah ini suatu kebetulan? Gadis suci istana Dewa Racunku tidak boleh mengalami kecelakaan, tidak, kau harus berhati-hati. Melihat Xiaoyan, yang mampu bertarung dengan si King Feng Mingxi yang jahat di medan perang, wanita beracun yang terikat erat oleh rantai itu sedikit mengangkat kepalanya, dan dengan bantuan beberapa celah yang menutupi rambutnya yang tipis, dia bisa mencium aroma kedua orang itu. Dia hanya bergumam hingga saat-saat terakhir, tetapi dia tetap waspada terhadap Xiaoyan dan mereka berdua. Bagaimanapun, masalah gadis suci istana Dewa Racun sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Brengsek, serangan-serangan beruntun itu dihancurkan oleh Xiaoyan, dan sudut-sudut mulut King Feng Mingxi, yang selalu angkuh dan sombong, tiba-tiba menjadi gila. Xiaoyan jelas memiliki kekuatan setara reinkarnasi tingkat pertama, tetapi mengapa kekuatannya yang setara dengan reinkarnasi tingkat ketiga begitu tak berdaya melawan orang ini? Kapan kesenjangan absolut dalam kekuatan samsara menjadi sekecil ini? Yang disebut Departemen Dosa Besar itu tidak lebih dari itu. Ada nyala api berwarna kaca yang berdenyut di mata Xiaoyan, dan kekuatan di tubuhnya terus bertambah, dan dia segera meremehkan kekuatannya. Dasar makhluk kecil, jika kau berbuat jahat padaku, akan kukatakan padamu apa itu kekuatan sejati. Alat pengorbanan yang jahat, tangan berdarah giok, senyum gila muncul di wajah King Feng Mingxi, lalu sebuah lengan hitam pekat bertulang putih perlahan muncul dari jubah hitamnya. Saat lengan itu mencuat keluar, ada cacing-cacing yang merayap di atasnya, dan jejak-jejak putaran dan gerakan menggeliat itu cukup menyesakkan dan menakutkan. Guru, hati-hati, nak, ini adalah alat jahat yang telah ditempa oleh dewa-dewa jahat, dan kekuatannya sangat tirani. Dengan munculnya tangan darah giok, wanita beracun di kejauhan tiba-tiba berteriak keras. Biarkan orang yang menduduki kursi ini menggunakan alat jahat ke-28 untuk membunuhmu, dan seterusnya, dia tidak akan mampu memenuhi statusmu sebagai pengendali api suci. Matikan mereka. Setelah King Feng Mingxi selesai berbicara, kilauan berwarna giok muncul di tubuhnya, lalu perlahan mengalir ke lengan tulang putih berwarna giok darah. Alat jahat itu benar-benar tumpang tindih dengan lengannya. Ekspresi Suner tampak serius, dan jelas terlihat bahwa dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tajam darinya. Izinkan saya mencobanya. Ketika Xiaoyan melihat ini, darah di tubuhnya akhirnya berhenti berdenyut. Pembuluh darahnya perlahan berdetak dan menjadi panas. Lapisan api berkilauan dan sisik sian menyebar, meningkatkan aura Xiaoyan hingga puncaknya. Ngomel, dengan berkah alat jahat di lengannya, mata King Feng Mingxi dipenuhi kilatan darah, lalu dia mengayunkan tangannya sesuka hati, dan kehampaan di seluruh aula benar-benar berdengung. Dengan alat jahat peringkat ke-28 ini, tangan darah giok benar-benar dapat memberkati tubuhmu secara tiba-tiba. Identitas dan status divisi King Feng Ming ini memang layak disebut sebagai divisi dosa besar, tetapi karena itulah, harapan Xiaoyan terhadapnya semakin kuat. Salah satu perwira utama dalam kejahatan ini, kali ini kita harus menangkapnya dan menginterogasinya untuk mendapatkan informasi yang berguna. Informasi tentang ras alien.